Nama saya Adi Yudanto, biasa dipanggil Yuda. Saya punya usaha namanya Hidroponik, bergerak di bidang hidroponik. Yang ditanam biasanya adalah selada. Tapi hidroponik itu kan bisa macam-macam juga. Dan ini di kebun BWS, Bentang Wira Usaha Sosial. Saya di hidroponik itu mulai kira-kira 2017 akhir. Tentu saja modal. Modal yang utama tuh modalnya untuk hidroponik itu besar sekali. Terus kemudian ilmu-ilmu di hidroponik juga harus dipelajari terlebih dahulu. Untuk pemasaran selada ini macam-macam ya. Ada yang ke restoran, ada yang ke warung sayur, ada yang kayak burger, terus kebab, terus ada yang grill, macam-macam. Tentu saja kendalanya di hidroponik ini banyak sekali. Yang pertama itu untuk siapan lahan itu kan butuh modal yang cukup lumayan besar, karena tidak kayak yang konvensional yang mau tanam harus mengolah lahan. Kalau yang hidroponik kan cukup dibersihkan. Yang pertama itu. Yang kedua tentang pupuk. Sebenarnya pupuk itu di hidroponik cukup ada banyak yang menjual banyak, tapi saat pupuk langka juga agak-agak membingungkan juga. Kemudian pupuk di hidroponik itu nih lumayan mahal. Cuma kalau dibandingkan dengan konvensional itu biaya produksinya juga sama saja sebenarnya. Yang ketiga itu adalah hama, biasanya hama, karena tiap tanaman sayuran atau buah-buahan pasti ada hamanya. Langkah-langkah buat mencegah hama itu kan sebenarnya pakai pestisida ya. Hidroponik sendiri bukan produk yang sebenarnya bukan produk yang bebas pestisida, itu tergantung dari ownernya sendiri. Ada yang memakai greenhouse itu bisa mungkin bebas pestisida, tapi kalau yang terbuka kayak gini untuk 100% bebas pestisida agak susah. Cuma pestisida yang dipakai ketika di hidroponik itu mungkin dosisnya tidak sebesar pestisida yang dipakai untuk di lahan konvensional. Keempat, penjualan. Tentang penjualan ini, kalau belum siap, petani yang baru awal-awal itu akan kesusahan untuk menjual produk hidroponik, karena produk hidroponik itu harganya jauh lebih mahal daripada produk konvensional. Tentu saja kalau produk konvensional sedang meledak, sedang banyak di pasaran, produk hidroponik ini akan susah dijual. Ini khususnya di Yogyakarta ya. Kalau di Jakarta, di kota-kota yang lain mungkin stabil karena sudah ada peminatnya sendiri-sendiri. Kalau di Jogja sendiri, ketika ada barang yang harganya murah, lebih memilih yang harganya lebih murah. Masa tanam itu bisa diakalin. Jadi katakanlah selada itu panen umur 1,5 bulan sampai 2 bulan, itu bisa di umur 1 bulan saja mungkin. Karena kan ada triknya kan disemai dulu, terus nanti ada peremajaan, terus nanti pindah tanam ke dewasa cukup mungkin 1 bulan ya. Itu bisa dipanen. Itu mempersingkat umur untuk dibandingkan di lahan konvensional. Kalau di lahan konvensional saya rasa mungkin agak susah seperti itu. Ya banyak temen lah sebenarnya, banyak temen yang satu profesi di hidroponik ini, karena kan pertanian itu semakin tidak diminati sama anak-anak generasi muda sekarang ini ya, pertanian. Terus kemudian kan berawal dari hobi, ketemu sama teman-teman, bisa jadi usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama instalasinya, di mana kamu membangun instalasinya. Nah, karena kan tanaman itu butuh sinar matahari kan. Kalau kamu membangun kebun yang ketutupan pohon-pohon itu juga nggak bagus untuk hidroponik, untuk tanaman lah, semua tanaman gitu. Khususnya sayur-sayuran.
Kalau untuk skala hobi sih mungkin agak ya nggak apa-apa lah mungkin ya, tapi kalau untuk skala produksi kurang bagus gitu. Terus kemudian instalasi itu juga harus apa ya, diperhatikan juga apa yang cocok instalasinya untuk kebun, untuk daerah masing-masing, karena kan ada banyak sistem instalasi, ada NFT, DFT, rakit apung, DRFT dan lain-lain lah pokoknya. Itu tergantung mau tanam apa juga, nanti jarak lubang tanamnya berapa, itu harus diperhatikan. Kemudian nanti untuk perawatan paling enggak pH sama ppm itu harus, nutrisinya harus dijaga dengan baik. Kira-kira di angka 5,5 sampai 6,5 itu untuk pH-nya. Kalau ppm itu tergantung dari racikan pupuknya masing-masing. Pertanian sekarang ini kan pertanian untuk lahan sempit ya sekarang. Kalau untuk lahan yang lebar-lebar kemungkinan akan banyak berkurang sekarang. Fokusnya adalah pemanfaatan lahan. Salah satunya hidroponik ini kan satu teknologi yang bisa diterapkan sebenarnya di Indonesia dibanding teknologi yang lainnya kan seperti aeroponik dan lain-lain. Itu agak mungkin ya kalau menurut saya kurang pas karena masih butuh banyak biaya kalau aeroponik mungkin ya. Kalau hidroponik biayanya bisa ditekan. Untuk lahan sendiri, makin lama lahan ini kan makin jarang karena mungkin dari dari orang tuanya diturunkan ke anak-anaknya, itu udah terbagi lagi, nanti dari anak-anaknya dibagi ke anak-anaknya lagi, udah terbagi lagi, jadi lahannya udah makin sempit lagi. Mungkin beberapa tahun ke depan udah lahan pertanian itu udah habis, makanya paling tidak itu ada regenerasi petani muda yang bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit bisa menjadi produktif gitu. Prosesnya itu kan biasanya dari biji. Jadi ada media tanam namanya rockwool, ada yang pakai juga dakron, ada yang pakai juga spon busa yang buat sofa, itu bisa dipakai. Ada juga pakai pit moss juga bisa dipakai, pokoknya macam-macam lah itu, media tanam itu macam-macam bentuknya. Jadi tinggal pilih yang mana. Biasanya biji itu ada yang butuh banyak air, ada yang butuh cuma lembab saja. Jadi kalau untuk selada ini mau lembab mau banyak air itu masih bisa. Tapi kayak untuk bayam Jepang, Horenso itu namanya, itu kalau kelebihan air dia nggak akan tumbuh gitu. Jadi tergantung jenis apa yang mau ditanam, jenis tanaman apa yang mau ditanam gitu. Kemudian setelah ditanam di media rockwool atau yang lainnya, itu setelah 1 hari atau 2 hari kemudian dimasukkan ke instalasi temaian untuk dikenakan sinar matahari secara langsung. Karena kalau tidak secara langsung nanti evaluasi dan berujungnya tanaman kurang bagus. Nanti setelah 2 minggu sampai 3 minggu berada di meja semaian, nanti dipindah ke meja permajaan. Itu kurang lebih juga sekitar 2 mingguan. Itu kemudian nanti setelah 2 minggu dari meja remaja baru dipindah ke meja dewasa sampai panen. Pesannya adalah bagaimana caranya kita merangkul untuk generasi muda agar mau bertani dan memunculkan ide-ide kreatif. Dengan lahan yang semakin sempit, semakin pertanian ini semakin banyak ditinggalkan, nantinya anak-anak muda yang harus berinovasi untuk mengembangkan pertanian masa depan Indonesia. Karena Indonesia ini sendiri kan sebenarnya termasuk negara agraris, juga sekarang dibilang agraris juga enggak, karena petaninya juga udah semakin sedikit. Rata-rata usia petani itu kan sekarang di atas 40 tahun kan, yang generasi 30 tahun ke bawah itu masih kurang. Jadi
ditunggu untuk karya-karyanya anak-anak muda, generasi muda agar bisa memajukan pertanian Indonesia walaupun itu di lahan sempit sekalipun. Jaya, jaya. Surgaku, surga Indonesia, damailah selalu rumah kita. Surgaku, surga Indonesia.